Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu buat adik-adik kami sekolah minggu yang ada di rumah, yang masih tetap setia beribadah dari rumah. Kita ketemu lagi pada hari Minggu ini, di pagi hari yang begitu cerah ini. Kita akan memuji Tuhan melalui ibadah kita, tetapi terlebih dahulu persiapkan Alkitab dan Kidung Jemaat, persembahannya terutama hatinya untuk memuji Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita bernyanyi lagu pujian yang berjudul Kasih. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Puji dan syukur kami persembahkan ke hadirat-Mu Tuhan. Kasih setia penyertaan-Mu, sukacita yang boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Kami boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan melalui ibadah anak-anak sekolah minggu. Kiranya Tuhan yang memberkati kami, terlebih anak-anak-Mu sekolah minggu yang sedang beribadah dari rumah mereka masing-masing. Berikan kesehatan, berikan kepintaran, dan biarlah ibadah kami ini menjadi puji-pujian bagi nama Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami serahkan segalanya hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 408, Di Jalanku Ku Diiring. Diberi damai surgawi,
titah kita pada minggu ini terdiri dari titah yang ke-6 sampai titah yang ke-8. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Untuk ayat hafalan adik-adik untuk minggu ini terdapat dari 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Jadi ayat hafalan dari 1 Yohanes 3 ayat yang ketiga dikumpul paling lambat hari Jumat di grup WA orang tua beserta guru sekolah minggu. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat bangsamu menjadi besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan membuat engkau menjadi berkat. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Amin. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan berkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Amin. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Amin. Terima kasih. Ayat hafalan minggu ini yang tertulis di dalam Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Amin. Ayat hafalan minggu ini yang tertulis di Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Terima kasih. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Amin. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Terima kasih. Amin. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Amin. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta
membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Amin. Terima kasih. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan buat kau jadi bangsa yang gede, besar kati. Engkau serta yang buat namamu masyhur, kau jadi berkat. Amin. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Amin. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Amin. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Amin. Terima kasih. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Amin. Terima kasih. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi. Kita dengarkan warta pada minggu ini. Warta minggu ini yang pertama, persembahan sekolah minggu lalu sebesar Rp89.000. Kami mengingatkan kepada adik-adik sekolah minggu yang belum memberikan persembahannya, boleh diberikan persembahannya melalui guru sekolah minggu, boleh menitipkan kepada orang tuanya yang ke gereja dengan cara dimasukkan ke amplop dan ditulis namanya. Dan seperti yang Bang Icen katakan tadi, ayat hafalan seperti biasa dihafalkan, divideokan, dan dikirimkan melalui grup WA guru sekolah minggu dan orang tua paling lambat hari Jumat. Ingat, ayat hafalan dihafalkan, bukan dibaca. Nah, bagi adik-adik sekolah minggu yang ulang tahun pada minggu ini, kami mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita akan mendengarkan khotbah atau firman Tuhan, tapi sebelum itu kita bernyanyi dulu dari Kidung Jemaat nomor 460 ayat 1, Jika Jiwaku Berdoa. Kepadamu Tuhan
Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar? Tentu Inang harapkan semua kita dalam keadaan sehat. Adik-adik, seperti biasanya kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Sebelumnya, sudah disiapkan belum Alkitabnya? Kalau sudah, duduk yang manis, lipat tangannya, jangan ada yang mengobrol ya. Kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Engkau selalu memberkati kami dari hari lepas hari hingga pada saat ini. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menyertai hati dan pikiran kami. Juga anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada ya Tuhan, buka hati dan pikiran mereka agar mereka mau mendengarkan firman-Mu untuk menjadi bekal di hari kehidupannya berikutnya. Tuhan, kami sampaikan doa kami ini atas nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita buka Alkitab. Nats untuk hari ini yang diambil dari 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat 7. 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Demikian firman Tuhan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh harapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Hai anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan mengatakan kepada kita hari ini bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Tentu kita sangat senang ya kalau dikatakan kita anak-anak Tuhan. Dari sejak kecil memang kita sudah sering dikatakan oleh orang tua kepada kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, kita menjadi anak-anak Tuhan adalah karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kebaikan kita, tapi karena kasih oleh Tuhan kita diangkat menjadi anak-anaknya. Nah, adik-adik, kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, tentu kita harus menurut kepada firman Tuhan. Nah, karena kita sudah menjadi ahli waris oleh anak Tuhan, tentu kita berhak hidup di dalam kerajaan surga kelak. Nah, itulah hebatnya kita yang mau ditebus oleh Tuhan, yang ditebus oleh Tuhan dari dosa-dosa, kita diangkat menjadi anaknya. Maka kita bersyukur karena kita diangkat oleh Tuhan menjadi anaknya. Tuhan tidak malu. Tuhan tidak malu memilih kita menjadi anaknya. Kita semua, baik yang kaya, baik yang miskin, ya, semuanya menjadi anak-anak Tuhan. Tentu kita menjadi anak Tuhan seperti yang katakan tadi, banyak yang kita lakukan. Yang kita lakukan adalah sebagai anak Allah, kita harus hidup di dalam firman Tuhan.
Nah, adik-adik, firman Tuhan tentu kita sudah dari kecil sudah diajarkan oleh orang tua kita untuk mendengarkan firman. Maksud orang tua kita menjadi selalu mendengar firman Tuhan agar kita percaya hanya kepada Tuhan kita. Tuhan kita yaitu Yesus Kristus. Ya, di dunia ini banyak dosa. Ya, banyak pengajar ajaran yang sesat membuat kita jauh dari firman Tuhan. Dunia ini adalah penuh dengan dosa. Oleh karena itu, dimanapun kita berada, walaupun kita hidup di dunia ini, kita harus yakin dan percaya kepada ajaran oleh Tuhan. Nah, seperti kita tahu, kita yang percaya kepada Tuhan, kita sudah yakin bahwa kita ditebus oleh Tuhan dari dosa-dosa kita melalui kematiannya di kayu salib. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu, jika ajaran-ajaran yang ada di dunia ini mengatakan ya bahwa kita tidak benar sama dengan Tuhan, ya kita tidak benar sudah menjadi anak Tuhan, kita tidak boleh percaya. Ya, kita jauhkan segala kepercayaan yang salah mendidik kita. Namun kita harus yakin kepada ajaran firman Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik sekalian, di dunia ini banyak godaan-godaan seperti yang kata tadi. Ya, salah satu diantaranya iblis banyak di samping kita. Mungkin di lingkungan kita sendiri. Walaupun kita pengikut Kristus, tapi ada banyak iblis yang di samping kita mengajarkan kita untuk jauh dari firman Tuhan. Misalnya adik-adik sekolah minggu, ya, selama ini sudah rajin ke gereja mendengarkan firman Tuhan. Tapi karena sesuatu kondisi kita, karena penyakit corona, kita tidak bisa lagi ke gereja, maka kalian beribadah di rumah. Namun karena beribadah di rumah, kalian menganggap tidak benar mendengarkan firman Tuhan melalui HP. Itu salah anak-anak. Dimanapun kita berada, baik di gereja, baik di rumah kita sendiri, kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan, itu sama saja. Kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, lakukanlah yang baik. Ya, jauhkan segala kejahatan dari diri kamu masing-masing. Ya, supaya kita menjadi anak-anak yang disayang oleh Tuhan kita. Adik-adik, kalian mungkin belakangan ini masih baru mengambil buku lapor, ya. Bagi adik-adik kami yang bagus nilainya, ya, tetap berdoa, tetap mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Ya, mungkin kalian selama ini baik menggunakan handphonenya untuk belajar. Nah, adik-adik kami yang kurang berhasil, ya, bahkan nilainya, rankingnya jauh jauh dari ranking yang tinggi, ya, itu kalian berubahlah, belajarlah dengan baik, ya, karena kalian kalau setiap mau belajar, kita berdoa dulu kepada Tuhan agar hati dan pikiran kita dibukakan oleh Tuhan. Ya, jangan mau ikut malas-malasan, hanya bermain dengan teman, menggunakan handphone menjadi hanya menonton permainan. Tapi gunakanlah handphonemu dengan baik, mendengarkan firman Tuhan, belajar dengan baik, itulah kita gunakan. Kemudian banyak sekarang ini anak-anak yang jauh dari firman Tuhan karena HP ini tidak mau lagi mendengarkan orang tuanya, ya, tidak mau mendengarkan apa yang diperintahkan oleh orang tuanya. Itulah salah satu contoh kecil bahwa di dalam hidup kita ini, di dunia ini banyak godaan ajaran-ajaran yang membuat kita jauh dari firman Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, kalau kita sudah mendengarkan firman Tuhan ataupun kita mengikuti keyakinan kita,
percaya kepada Tuhan, benar-benar percaya kepada Tuhan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Lakukanlah yang baik, jauhkanlah yang jahat. Oleh karena itu adik-adik kami adik-adik sekolah minggu, Inang yakin bahwa adik-adik kami apabila mendengarkan firman Tuhan selalu berubah dengan melakukan hal-hal yang baik. Demikian firman Tuhan, semoga bermanfaat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa, Engkau sudah memperdengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang kudus Tuhan, bukakan hati dan pikiran anak-anak kami Tuhan, agar mereka mengetahui dan mengenal lebih dalam kasih karunia yang Kamu berikan kepada kami. Tuhan, kami serahkan hidup kami selalu ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 146 ayat 1 dan 2, bawa persembahanmu. Untuk mengakhiri ibadah kita, marilah sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.